Halo teman-teman semua, welcome to presentasi by Luhputumer Tresnayani. Hari ini kita akan mengungkap sebuah kasus tentang pengingkaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Gubernur Papua, yaitu Lukas NMB, dengan kasus yaitu kasus suap dan gratifikasi. Lantas, apa sih kasusnya? Jadi, kasus yang dilakukan oleh Lukas NMB adalah penyelewengan dana yang dia kelola selama menjadi gubernur Papua dengan nominal yang cukup besar, yaitu 560 miliar yang dia alokasikan sejumlah kasino di luar negeri untuk menutupi bukti pengelapan dana tersebut. Dari sana, KPK menetapkannya menjadi tersangka. Di sisi lain, ternyata Lukas tidak pernah mengelola dana untuk Papua, seperti mengelola dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan, dan dana PON. Lukas NMB juga telah melakukan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Lukas bahkan memiliki manajer khusus yang bertugas untuk mengurus uang yang telah diselewengkan, misalnya mengurusnya ke saham perusahaan atau ke kasino agar terlihat wajar. Lukas NMB menerima gratifikasi semenjak 5 September 2022. Kemudian KPK melakukan sidang pertama di tanggal 12 September 2022, namun Lukas mangkir dan tidak hadir. Sidang dialihkan ke tanggal 29 September dan Lukas kembali tidak datang pada pemanggilan tersebut. Lantas, kenapa sih kasus ini bisa terjadi? Yang pastinya setiap kasus pengelapan dana bisa terjadi karena adanya kesempatan dan peluang. Selain itu, Lukas juga memiliki banyak tangan untuk mendukung dan menjalani aksi penyelewengan dana yang dia lakukan. Lukas NMB melakukan penyelewengan dana meliputi dana otonomi Papua, dana pimpinan, dan dana PON. Semua itu dia lakukan di Papua. Bagaimana upaya untuk menangkap Lukas? Yang dilakukan adalah upaya jemput paksa. Namun karena kondisi Papua dan perumahan Lukas yang dijaga ketat oleh pendukung Lukas, maka upaya ini mengalami kendala. Dari kasus itu, Lukas telah melakukan pengingkaran kewajiban. Kejahatan yang dilakukan oleh Lukas NMB ini tidak hanya sekedar melanggar hukum saja, tetapi merupakan sebuah aksi untuk memperkaya diri sendiri. Dan dia juga tidak memikirkan dampak yang diakibatkan. Sebagai seorang pemimpin yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana Papua dan membuat Papua lebih maju, Lukas NMB telah melakukan pengingkaran kewajiban dalam hal melaksanakan tugas di Papua. Secara hak, Lukas telah mendapatkan banyak fasilitas dan mendapat gaji dari APBD Papua. Dari sana, Lukas telah merebut banyak hak masyarakat Papua yang seharusnya dari dana itu masyarakat bisa lebih berkembang. Misalnya dari dana Papua untuk pendidikan. Pendidikan Papua bisa saja lebih baik. Kemudian infrastruktur bisa lebih memadai dan kondisi Papua juga bisa lebih berkembang. Tidak tertinggal jauh. Papua adalah bagian Indonesia yang sangat kaya. Tentunya, dari pengingkaran yang telah dilakukan Lukas itu telah melanggar pasal. Di antaranya pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kesejahteraan sosial dengan memberikan jaminan atas hak warga negara, yaitu mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan mendapatkan fasilitas umum yang layak. Selain itu, Lukas juga melanggar pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan bagi setiap penduduk. Lantas, apa sih tanggapan saya mengenai kasus yang dilakukan oleh Lukas itu? Lukas NMB sebagai seorang pemimpin tidak memiliki 3N, yaitu nalar, naluri, dan nurani. Lukas tidak melihat bagaimana Papua yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan. Lukas NMB harus menerima hukuman yang sepadan, bahkan harus memberi efek jera. Hukum bukan sekedar hukum, namun juga bisa menciptakan rasa untuk mengurangi seseorang untuk bertindak jahat. Yang ketiga adalah pemerintah harus
mengawasi kinerja setiap pemimpin daerah. Apakah ada yang melakukan penyelewengan dana atau tidak. Jangan beri celah untuk bisa melakukan penggelapan dana atau korupsi. Yang keempat, kejahatan yang dilakukan oleh Lukas NMB akan menghambat program untuk membangun Papua. Jadi, kapan dong Papua akan maju jika pemimpinnya seperti ini? Solusi yang bisa dilakukan adalah Lukas harus mendapatkan hukuman yang jerak. Pemerintah harus menumpas korupsi yang dilakukan oleh pejabat dari akarnya, pengawasan ketat yang dilakukan oleh KPK, serta membuat undang-undang tentang pengingkaran kewajiban. Oke, ini saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. SMA Negeri Bali Mandara, Great Land Today, Lead Tomorrow. Thank you.